hukum Newton ya. Kita, apa namanya? Kita analisa soalnya. Nah, di sini sistem dua benda dinyatakan seperti gambar di bawah ya dengan massa tali, kemudian massa katrol. Jadi massa talinya diabaikan, massa katrol pun demikian dan gesekan pada katrol diabaikan gitu. Kemudian jika koefisien gesek antara benda yang bermassa 6 kilo, ya jadi yang ini yang bergesek ya, itu adalah dengan bidang adalah sepertiga dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 per meter sekuen kuadrat, maka kedua benda bergerak dengan percepatan sebesar berapa? Nah, ini bendanya bergerak. Ya, kalau bendanya bergerak, artinya kita menggunakan hukum kedua Newton ya, karena dia bergerak. Dan ini sebuah sistem. Jadi karena bendanya bergerak bersama, maka pastilah percepatan kedua benda itu sama gitu. Nah, ingat prinsipnya berarti kita menggunakan eh, hukum dua Newton ya. Nah, kalau kita sudah pahami seperti itu, berarti kita harus menguraikan eh, gaya-gaya yang bekerja pada sistem ya. Berarti yang bekerja pada sistem itu kan ada dua, toh. Jadi yang pertama adalah kita bisa memandang yang ini, kemudian yang kedua adalah yang ini gitu ya. Berarti kita bisa melihat arah-arah gerakannya gitu. Nah, berarti kalau kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda ini, ya, bekerja pada sistem yang benda yang bermassa 6 kilo, kita bisa lihat bahwa eh, gaya yang bekerja itu adalah terhadap arah horizontal. Kenapa terhadap horizontal? Karena ini kan arah gerakannya ke sini, kan? Dia bergerak, kemudian dia ke sini. Bisa? Bisa, Nah, oke. Berarti kita uraikan gaya yang bekerja pada sistem yang pertama gitu ya. Jadi kalau kita tinjau ini ya, berarti kita harus tinjau arah horizontal dan arah vertikal. Nah, kita tinjau sistem yang satu ya, yang benda 6 kilo. Nah, berarti kalau benda yang 6 kilogram, berarti kan arah gerakannya kayak gini ya. Berarti ini adalah permukaan mejanya, dah. Kemudian ini bendanya. Jadi otomatis kan ini bendanya dia bergerak ke sini ya. Dia bergerak ke arah sini. Jadi pada saat dia bergerak ke sini, ini kan talinya dia akan meregang ya. Jadi dia akan tegang talinya ini. Akan ada timbul tension di sini. Tegangan tali ya. Jadi otomatis ini tensionnya ke arah kanan. Oke. Karena tensionnya ke arah kanan ya. Berarti ini adalah T-nya. Kemudian akibat tension dari tali ini akan mengakibatkan adanya gesekan. Karena kan permukaan meja ini kan dianggap kasar gitu ya. Berarti akibat tension yang tali ini ada gesekan yang arahnya melawan arah gerak benda. Berarti gesekannya kemana? Dia ke arah kiri ya. Ini adalah gesekannya gitu. Itu benda gaya yang bekerja pada sumbu X-nya atau horizontal. Nah, sedangkan gaya yang bekerja pada sumbu vertikal karena dia dalam keadaan diam, berarti yang di sini ya eh, hukum kode Newton itu ini bekerja terhadap arah sumbu X ya. Ini sumbu X. Nah, berarti kalau untuk yang terhadap arah sumbu Y-nya itu dia berlaku hukum 1 Newton karena arah gerakannya ke arah vertikal kan nggak ada. Dia diam. Nah, berarti yang ke bawah ini ada namanya gaya berat. Anggaplah di sini adalah W1. Dan ke atas ini ada namanya, eh, apa namanya? Ke atas itu ada namanya yang namanya gaya normal. Bisa? Berarti kan kita bisa Kak. uraikan. Jadi yang terhadap arah vertikal itu karena bendanya diam ya. Berarti eh, arah vertikalnya itu adalah ini berlaku hukum satu, hukum Newton satu. Karena dia diam tak. Sedangkan arah horizontal karena dia bergerak maka yang di sini dia berlaku hukum apa? Hukum dua Newton. Hukum Newton dua. Bisa. Itu terhadap ini. Berarti kita bisa uraikan ya. Berarti kita bisa uraikan bahwa untuk yang bekerja terhadap arah horizontal kita punya berarti sigma F-nya itu karena dia bergerak ya.
berarti kan sama dengan M satunya kali dengan A, A1. Ya. Nah, sigma F-nya berarti F-nya itu kan dia bekerja terhadap yang ke kanan ada namanya T, T ya. Jadi anggap yang ke kanan ini itu adalah tegangan tali. Jadi anggap ini adalah tegangan talinya ini T1 ya. Ini T1. Jadi yang ke sini adalah ada tegangan tali ke sini juga ini pasti ada gitu ya. Nah, berarti ini T1 karena dia ke kanan, arah gerakannya ke kanan, dia searah dengan arah gerak benda, maka T1 ini adalah positif. Sedangkan yang berlawanan arah kan si F gesekannya, tak? Jadi kita punya bahwa T1 dikurangi dengan FG-nya itu sama dengan eh, apa namanya M1 dikali dengan A1. Bisa? Bisa, Pak. Nah, sekarang FG-nya. Jadi FG itu adalah kita punya bahwa gaya gesekan itu adalah karena benda yang bergesek itu adalah benda yang ini, berarti kita pakai gaya normal yang di sini. Kita tahu bahwa F gesekan sebuah benda itu adalah koefisien gesekan dikali dengan gaya normal. Oke? Berarti ini sama dengan mu dikali dengan M1 G. Gitu ya. Nah, ini yang kita punya. Anggaplah ini adalah persamaan satu. Oke, itu persamaan satu. Nah, sekarang kita lihat yang persamaan dua. Berarti yang persamaan dua itu adalah kita lihat benda yang ini, ya. Berarti kalau untuk benda yang 4 kilogram itu kan dia mengalami gerakan ke arah vertikal doang, toh. Jadi dia mengalami arah gerakan vertikal, gitu. Jadi yang untuk yang benda 4 kilo, ya, itu arah gerakannya cuma ke sini. Jadi ini pastinya kan arah gerakan tegangan talinya ke atas, yang ke bawah ini adalah ada yang muncul namanya muncul namanya apa namanya gaya berat, ya, gaya berat. Nah, dia bergerak kan, kalau dia bergerak berarti berlaku apa? Hukum 2 Newton, ya. Berarti pada benda yang kedua ini, kalau kita uraikan gayanya ya, kalau kita uraikan gayanya itu adalah ini ya. Berarti yang 4 kilo ini dia ke atas itu namanya tegangan tali, anggaplah T2. Yang ke bawah ini itu adalah anggaplah dia W2. Nah, arah gerakannya kan ini pastinya ke sini ya. Ini bergerak ke sini, ditarik. Ini pasti bergerak ke bawah, toh? Berarti arah Iya. ke sini, gitu. Nah, berarti karena si benda yang 4 kilogram ini, jadi si benda yang 4 kilogram ini, cuman bergerak, dia arah gerakannya cuman ada pada sumbu, apa namanya, sumbu vertikal. Jadi, karena bendanya bergerak, maka ini berlaku hukum 2 Newton, gitu ya. Berarti pada sistem ini berlaku bahwa sigma F-nya itu akan sama dengan M2 dikali dengan A2. Bisa? Bisa. Sigma F-nya. Nah, ingat yang searah dengan gerakan benda, karena ini kan gerakannya ke bawah, toh. Jadi kalau kita membayangkan ini eh, apa namanya situasinya itu, ketika ini ditarik benda ini pastikan tension muncul di sini nih. Ini tension ada, dia bergerak, ini ke bawah ya. Ini tension pasti akan melawan melawan gerakan, dia akan berlawanan arah dengan berat benda supaya talinya tetap tensionnya tetap ada gitu. Ya, berarti yang ke atas adalah tensionnya, dia akan melawan dengan arah gerakan. Nah, berarti yang searah dengan arah gerakan benda itu adalah kita ambil sebagai arah positif ya. Berarti karena W2 searah dengan arah gerakannya, berarti di sini sigma F-nya adalah W2 dikurangi dengan T2 toh. Ini sama dengan M2 kali A2. Nah, ini kita punya persamaan eh, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Bisa. Bisa, Pak. Berarti kan kita sisa uraikan toh. Nah, ingat, Iya. karena ini suatu sistem. Jadi tegangan tali yang muncul di sini, toh, ini kan tadinya jenisnya sama nih. Tegangan tali yang muncul di sini juga akan pasti sama besar dengan ini gitu, ya. Karena talinya dia sama jenisnya. Berarti besar tegangan tali yang diakibatkan oleh benda yang bermassa 6 kilo
itu akan sama besarnya dengan besar tegangan tali yang disebabkan oleh benda yang bermassa 4 kilo. Nah, artinya apa? Kita eh, kita punya bahwa T1 ya. Jadi T1 itu akan sama dengan T2. Ini akan sama dengan sebesar tensionnya adalah T. Nah, kemudian bagaimana dengan percepatannya? Nah, ingatkan ini suatu sistem, dia bergerak bersama, toh. Jadi Iya. kalau ini bergerak, ini juga bergerak bersama. Artinya apa? A1-nya juga itu akan sama dengan besarnya percepatan A2. Ini akan sama sebesar dengan A gitu. Nah, kita sudah punya itu semua, berarti kan kita tinggal masukkan saja gitu ya. Nah, kita punya persamaan satu, T1 berarti itu T ya. Dari sini persamaan satu kita punya. Jadi kita punya bahwa persamaan satu itu akan menjadi ya dengan mengurai ini FG-nya diganti ke sini berarti T1 itu adalah T ya. Jadi T dikurangi dengan FG-nya itu adalah mu kali N toh. Jadi mu dikali dengan M1G. Kenapa M1G? Karena yang bergesek kan benda yang 6 kilo toh. Yang Iya. ini. Itu yang bergesek. Berarti akan sama dengan M1 kali ya. Oke? Karena percorekan sama dengan 6. Nah, dari persamaan 2 3 ya. Jadi persamaan 3 ini ya. Jadi ini persamaan 3 kita tahu bahwa W gaya berat itu adalah massa dikali dengan apa namanya? eh, Acceleration. betul ya. Percepatan gravitasi. Berarti di sini adalah M2G dikurangi dengan tegangan talinya. Ini akan sama dengan M2 kali dengan A. Karena A1 A2 kan sama gitu ya. Iya. Berarti eh, dari dua persamaan ini kita bisa mengeliminasi gitu ya untuk memunculkan A-nya. Karena kan ditanya adalah percepatan sistem toh. Ya bergerak jadi kedua benda bergerak dengan percepatan sebesar berapa gitu. Berarti eh, dua persamaan ini kita bisa jumlahkan untuk mengeliminasi T-nya karena T-nya kan nggak ada gitu tensionnya. Berarti ini kita bisa coret, ini kita bisa coret ya. Berarti dari sini kita bisa dapatkan bahwa M2G, jadi di sini adalah M2G, kita dapat di sini adalah, sorry ya, di sini adalah M2G ya, kita dapatkan di Iya. sini adalah M2G dikurangi dengan mu M1G. Ini akan sama dengan ini dijumlah berarti total massa toh, M1 tambah M2 dikali dengan A-nya. Nah, sisa kita masukkan nilainya. Jadi kita M1-nya tadi kita menganggap ini yang 6 kilo toh. 6 kilo berarti di sini kita dapat bahwa A-nya itu kita akan peroleh bahwa A-nya itu sama dengan eh, kita bisa keluarkan ini ya M2G dikurangi dengan mu dari M1G dibagi dengan M1 tambah M2. Tinggal masukkan M2-nya tadi berapa? M2-nya kan 4 toh. Berarti A sama dengan 4 kali 10 dikurang dengan mu-nya berapa tadi? Mu-nya itu adalah koefisien gesekannya sepertiga ya. Sepertiga dikali dengan M1-nya tadi 6 kilo, percepatan gravitasinya adalah 10 dibagi dengan total massanya. Total massanya kan 4 tambah 6 ya. 4 tambah 6. Berarti di atas ini adalah 40 dikurang 20 berarti 20 di bawah adalah 10. Berarti kita dapat bahwa percepatannya itu adalah 2 meter per second kuadrat. Ada 2 meter? Oh ada. Berarti kita dapat bahwa percepatan dari kedua benda tersebut itu adalah 2 meter per second kuadrat gitu.
Bisa? Bisa, Pak. Jadi kita bisa melihat meninjau sistemnya ya, kayak gitu. Jadi eh, jawaban yang benar adalah si alfa. Jadi kembali lagi ketika bekerja pada sistem katrol itu cukup diperhatikan apa namanya. Ini sebenarnya kita bisa langsung ya, karena sebenarnya itu kan kalau bendanya bergerak, sistem bergerak berarti percepatannya itu adalah sigma F dibagi dengan sigma M-nya. Jadi kalau ini kan pembaginya itu adalah total massanya. Nah, bagaimana dengan sigma F-nya? Berarti yang ini dah, berat ini dikurangi dengan yang bergesek, gaya gesekannya. Ini jadi eh, ini beratnya kan ini dikurangi dengan gaya gesekannya gini. Ini kan ini. Itu bisa langsung seperti itu tanpa menurunkan rumus. Tapi kalau kita tinjau secara komprehensif, secara detail sistemnya, ya pengurangannya seperti ini. Bisa kira-kira deh. Bisa, Pak. Oke ya. Kita lanjut lagi contoh soal yang lain ya. Saya kasih contoh soal yang lain kita. Nah, ini misalkan ini tadi bidangnya adalah di katrol. Nah, sekarang kalau bidang miringnya seperti apa gitu. Sumber bergerak menunjukkan yang ingin diperlukan adalah jika besar koefisien menggeserkan dengan langsung bersifat. Hmm. Silakan Ini dicoba ya. berarti pakai hukum Newton yang kedua. Ya, betul. Tapi berarti harus digambarkan bidang miringnya toh. Iya. Kira-kira gimana? Kemudian saya bilang horizontal 30 derajat. Hmm. Hmm. Apa namanya? Kira-kira gimana? Berarti bisa Berarti gambarkan bidang miringnya toh. iya, Nah, berarti kalau kita gambarkan misalkan ini kita anggaplah situasinya seperti ini, bidang miringnya kayak gini. Misalkan seperti ini. Berarti kan sudut kemiringannya itu yang ini yang 30 toh? iya, Yang 30. Nah, berarti kan bendanya ada di sini nih. Anggaplah situasinya gini toh. Bendanya gini. iya, Nah, eh, berarti ada bendanya kan ke sini toh. Dia ke sini. Gesekannya ke arah sini kan? Berarti kita bisa uraikan bahwa ada gaya-gaya yang bekerja ke sini toh. Jadi arah gerakannya kan ke sini nih. Ini pasti menuruni bidang miring kan gerakannya ke sini nih. Jadi arah gerakannya kan ke bawah ya. Berarti iya, karena dia bergerak ke bawah, berarti akan bekerja gaya-gaya di sini nih, ya. Berarti akan ada namanya di sini adalah gaya normal, toh? Oke, itu gaya normal yang ke atas. Kemudian yang lainnya itu adalah eh, yang ke bawah, berarti yang kan ada yang ke sini nih, yang miringnya nih. Sini, kemudian ada yang arah ke sini, toh? Ada yang arah ke sini, gitu kan? Berarti karena dia gerakannya ke sini, berarti yang melawan ke sini, ya, yang melawan ke sini itu ada yang namanya gaya geseknya. Berarti di sini gaya geseknya, gitu. Nah, berarti gaya normalnya yang ke bawah sini kan ini adalah eh, gaya berat, toh. iya, Jadi yang ke arah sini itu adalah mg, yang searah dengan ini adalah mg cos theta. Itu yang kemarin yang kita proyeksikan ya, yang ke arah iya, searah
Jadi kita adalah mg sin theta. Jadi mg sin tetanya sisa diganti 30 tah. Saya sisa diganti 30. Berarti tetanya ini kan karena dia 30 derajat sin theta berarti ini adalah 30. Yes, 30 derajat. Sini adalah 30 derajat. Derajat. Uraian gayanya begini. Jadi karena dia gerakannya adalah dia ke arah sini, maka kalau kita tinjau itu, maka kita akan meninjau terhadap arah bidang miringnya. Berarti gerakan benda itu kan arahnya terhadap bidang miringnya, toh. Nah, berarti Iya, kita bisa eh, apa namanya menerapkan hukum kedua Newton pada arah bidang miringnya. Jadi kalau kita tinjau arah gerakannya itu kita ini seperti ini kan, seperti ini ya. Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Maka terhadap sumbu X-nya itu yang bidang miring ini ya, itu di sini berlaku hukum Newton kedua. Kenapa berlaku hukum Newton kedua? Karena gerakannya di sumbu X, di bidang miringnya. Sedangkan iya, arah vertikalnya itu kan tidak ada gerakan gitu. Artinya dia diam toh. Berarti iya. terhadap arah vertikalnya itu adalah hukum Newton satu. Hmm, Jadi kita bisa meninjau. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa terhadap sumbu X-nya itu, terhadap bidang miringnya, toh, berarti karena arah gerakannya ini ke sini, maka yang ini positifnya gitu ya. Ini kan melawan nih. Berarti kita bisa tinjau bahwa terhadap arah bidang miring itu ada apa namanya gaya-gaya yang bekerja gitu. Pada bidang miringnya adalah dia sumbu X, toh. iya, Kita bisa uraikan bahwa pada sumbu X, pada sumbu X, karena dia bergerak, dia berlaku hukum de Newton kan. iya, Berlaku sigma F-nya itu sama dengan M kali A. Nah, F-nya yang mana? Kita lihat gaya yang bekerja pada sumbu X di bidang miringnya. Jadi yang bekerja di sini kan yang searah dengan gerakan benda itu adalah mg sin 30, tak? Yang berlawanan iya. dengan F gesekannya. Berarti dari sini kita dapatkan bahwa eh, mg sin theta dalam hal ini sin 30 itu akan sama dengan M kali, sorry, dikurangi dengan eh, gaya gesekannya adalah Fg. Ini akan sama dengan M, ya, M kali A. Bisa? Nah, Bisa. sekarang, gimana cara mendapatkan si Fg-nya? Jadi Fg-nya itu kan mu kali N, toh. Jadi Fg Iya, kan itu kan sama dengan mu dikali dengan N-nya. Nah, kita lihat N-nya itu kan dia bekerja pada arah vertikal gitu ya. Jadi pada sumbu Y-nya berlaku bahwa karena pada sumbu Y tidak ada gerakan, toh. Berarti sigma F-nya sama dengan nol. nol. Berarti kita lihat saja yang mana yang berlawanan gitu ya. Jadi kan di sini jelas bahwa N dan MG cos theta itu kan dia berlawanan gitu ya. Jadi yang arah ke atas itu adalah kita ngambil sebagai arah positif. Berarti dari sini kita dapat bahwa dari sumbu Y-nya atau vertikalnya itu adalah ada gaya yang bekerja sebesar N dikurangi dengan MG cos theta cos 30 itu sama dengan nol. Artinya gaya normal yang bekerja itu besarnya adalah MG cos 30. 10. Bisa dimasukkan toh. Jadi si F gesekannya itu kita bisa dapat gitu. Jadi F gesekan itu dari sini ya kita dapat bahwa F gesekannya itu akan bekerja sebesar mu karena dia bergerak, makanya dia bilang di sini adalah koefisien gesekan kinetiknya. 0,10. Berarti mu k dikali dengan n-nya. Berarti 0,10 dikali dengan gaya normalnya gitu ya. G-nya kita ngambil 10 ya, percepatan gravitasi. Berarti M-nya tadi adalah
Berapa tadi M-nya? Ini nggak ada M-nya ya. Nggak apa-apa, nggak ada M-nya nggak masalah. Karena sebentar ada mungkin eh, yang saling meniadakan gitu. Berarti kita dapat bahwa M, kita tuliskan saja M, dikali dengan 10. Kita ngambil G-nya 10 ya. Kita ngambil percepatan eh, gravitation acceleration ini kita ngambil 10 meter per second kuadrat. Berarti kali dengan 10. Berarti ini sama dengan M toh? Iya. Mg cos theta, sorry. Mg cos theta kali cos. Berapa itu? Hmm, Kita ngambil cos theta-nya itu yang ini harus pakai kalkulator sih. Kita ngambil M kali ini saja ya. Kita ngambil nilai eksaknya saja langsung saja cos 30. Berarti M dikali cos 30. Itu saja. Nah, ini gaya geseknya. Nah, karena dicari percepatannya, sisa disubstitusi masuk gitu ya. Jadi dari persamaan ini pada sumbu X nyata, berarti Mg sin theta, berarti ini kita substitusi, jadi pada sumbu X ya. Jadi Mg sin theta sin 30 itu kan dikurangi dengan Fg-nya tadi adalah M cos 30 itu akan sama dengan M kali A. Masing-masing A kita bisa kedua ruas dibagi A, dibagi M, sorry. iya. Di M-nya habis, saat ini habis, berarti kita peroleh bahwa percepatannya itu akan setara dengan ini. Berarti A-nya itu akan setara dengan apa namanya? eh, G sin 30 dikurangi dengan cos 30. Ingat G-nya tadi 10 ya. Sin 30 itu kan seperdua toh? Iya. Berarti 10 dikali dengan seperdua dikurangi dengan cos 30 itu adalah seperdua akar 3 kalau saya nggak salah. Berarti A-nya itu adalah 5 dikurangi dengan akar 3 per 2. Ini dalam satuan meter per second kuadrat. Bisa di ini. Hmm, bisa, Pak. Bisa, bisa. Jadi apa namanya? Intinya ketika ada sebuah sistem, dilihat saja, oh yang mana yang bergerak. Kalau yang bergerak, sistemnya bergerak, berarti eh, yang mengalami gerakan itu berarti hukum 2 Newton. Yang diam berarti hukum 1 Newton. Jadi kalau sistemnya pada bidang miring, gerakannya kan terhadap pada bidang miringnya. Berarti terhadap Iya. sumbu X-nya itu yang miring, itu yang berlaku hukum 2 Newton. Tetapi arah vertikalnya itu yang berlaku hukum 1 Newton. Karena bendanya diam. Kayak gini. Ya. Ini sama saja dengan yang tadi ini. Ya. Jadi benda yang diam hukum 1 Newton, benda yang bergerak itu adalah hukum 2 Newton. Jadi yang mengibatkan adanya gerakan, percepatan adalah karena bendanya bergerak. Gitu. Bisa di ini deh ya. Ada yang mau ditanyakan terkait ini? Hmm, belum sih, Pak. Oke, saya carikan lagi contoh soal ini ya. Kurang lebih sama. Mungkin ini ya. Apa yang saya carikan dulu soal yang agak kompleks. Misalkan saya carikan benda yang katrol ya. Katrol. Itu yang hukum 1 Newtonnya ini. Sekarang sistemnya lebih kompleks ya. Ini misalkan. Nah, coba ini. Aduh.
benda A dan E asing 100 Newton dan 10 Newton. Apabila tali AC horizontal dan tali AB sejajar bintang serta bintang miring atau maka sistem berarti sebesar Nah, kan kira-kira seperti apa? ini berarti kemiringan derajatnya 30 derajat kan, Pak? Iya, betul. tiga Jadi puluh ingat tadi derajat. ketika mengerjakan ini berarti kita harus merinci sistemnya, toh. Jadi kan di Iya, sini ada dua benda yang menggantung tuh ya. Ada tiga kan? Berarti kita tinjau yang benda E-nya, gaya yang bekerja pada benda E-nya, kemudian gaya yang bekerja pada benda D, dan gaya yang bekerja pada si bidang miring. Urut komponen-komponen gayanya, gitu. Kira-kira situasinya seperti apa? hmm. Kalau yang bekerja pada benda E itu ini, sorry, yang ini toh, yang bergerak di sini yang mana? Benda yang mana yang bergerak? Yang mana tadi, Pak? Yang bergerak yang mana? Yang mana tadi, Pak? Nge-lag tadi. Ini apa namanya? Si E-nya ini adalah dia diam toh, yang si Iya, E toh. Oke. Kemudian yang kedua apa namanya? Si D-nya juga dia juga komponen G yang bekerja pada si D itu dia cuman ada pada komponen vertikalnya toh. Demikian pula juga iya. dengan si E. Tetapi yang bidang yang di A ini bekerja ada gaya yang bekerja pada bidang apa namanya? Bidang miringnya. Tapi ingat dia dikatakan sistemnya setimbang, setimbang. Nah, artinya kalau dia setimbang berarti eh, ben- akibat tarikan dari benda D dan benda E, si A ini tetap diam toh karena dia setimbang. Artinya tidak komponen-komponennya itu tidak ada yang bergerak gitu. Bisa? Berarti berat E sama D itu sama. Belum tentu. Oh, Jadi si belum A-nya ini tentu. tetap diam gitu. Jadi karena tidak ada gerakan sama sekali, berarti si A-nya juga tetap diam. Artinya Hmm, komponen G yang bekerja karena si A ini kan sebenarnya dia gerakannya ke arah sumbu ini toh. iya, Karena ke diam berarti bawah. di arah gerakan bidang miringnya juga itu berlaku yang namanya hukum 1 Newton. Kenapa? Karena sistemnya setimbang gitu. Bisa Hmm, dapat logikanya? dapat, dapat. Nah, oke. Nah, berarti kita uraikan dulu gaya-gayanya gitu ya. Dalam gaya. Berarti sistem dalam keadaan setimbang. Ini kata kunci ya. Jadi di sini berat benda A itu adalah 100 Newton, kemudian si benda itu adalah 10 Newton. Berarti eh, sistem setimbang. Berarti eh, komponen gaya yang bekerja pada benda itu juga sama dengan nol, pada benda A juga sama dengan nol, pada benda D juga sama dengan nol gitu. Itu namanya sistemnya setimbang. Jadi tidak ada yang ini ya. Berarti kita bisa uraikan pada benda E. Kita perhatikan pada benda E ya. Sistem dalam keadaan setimbang, dalam keadaan setimbang ya. Artinya sigma F-nya dia setimbang berarti diam, diam toh. Dia diam. Iya. Nah, ini kata kunci. Nah, berarti yang ini kita uraikan gaya-gayanya nih. Yang di sini, kemudian yang ada di sini, kemudian yang ada di benda ini. Kita tinjau yang eh, benda E-nya dulu. Yang di E tah. Berarti yang di E itu kalau kita gambar ulang pada benda E misalkan, jadi komponen G yang bekerja pada benda E, jadi pada benda E ya. Kita uraikan komponen gayanya. Nah, berarti pada benda itu kalau kita gambarkan, ini kan seperti ini saja, sederhana dia. Tuh. Ini kan gerakannya cuma ke sini saja, toh. Jadi ke arah Iya. vertikal saja dia. Oke, berarti yang bekerja itu cuman di sini ada yang ke bawah namanya gaya berat.
Weight sama WE itu gitu. normal. Nah, sama yang normal dalam hal ini tegangan tali toh ini. Karena ini kan dia dia Iya, dia bergerak. Ini kan ceritanya ini sistemnya ditarik, berarti kan tegangan tali ke atas toh, yang ke bawah adalah iya. W-nya. Oke, berarti tegangan tali anggaplah T1. Ini ya kita anggap sistem satu. Itu saja yang bekerja pada benda CE gitu. Ingat dia bendanya diam toh, karena dia Iya. setimbang. Berarti sigma yang terhadap dia tidak punya gerakan terhadap arah horizontal ya, dia cuma vertikal doang toh. Berarti sigma FE itu juga sama dengan nol. Berarti kalau kita lihat arah gerakannya adalah karena ini adalah ke atas tuh, ini ditarik, ini berarti gerakannya ke atas tuh. Berarti jadinya adalah eh, yang searah dengan gerakan benda itu adalah positif, berarti T1 ya. Ini ke atas, berarti T1 dikurangi dengan WE itu sama dengan nol. Berarti ini kan kita dapat bahwa T1 itu sama dengan WE-nya. Bisa. Bisa. Berarti kita dapat berapa tadi? WE-nya itu adalah 10 Newton ya. Ini sama dengan Iya. 10 Newton. 10 Newton. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang kita lihat yang benda A. Benda A. Jadi sistemnya kita pecah. Yang benda E sudah. Sekarang kita lihat yang benda A. Jadi kita dapat tegangan talinya di sini ya. Berarti pada benda A itu kita bisa ya, pada benda A kita peroleh. Nah, kita lihat yang sistem yang miring gitu ya. Berarti kita uraikan gaya-gayanya tuh. Berarti kalau kita gambarkan apa namanya? Gaya-gaya yang bekerja pada sistem bidang miringnya itu, ini kan ke sini ya. Jadi ini ke sini, ini T ya, T1 ke atas ini T1. T juga T1 nih. Karena kan yang menghubungkan katrol ini kan tali yang sama. Toh? Berarti kalau di sini T1, ini juga T1 yang ke sini toh? Karena talinya sama. Beda yang kasus yang di sini. Beda tegangan talinya pasti di sini dengan yang di sini. Karena dia tidak Hmm. terhubung. Toh? Iya. Berarti yang di sini itu adalah tegangan talinya sama juga dengan T1 gitu ya. Nah, berarti dengan dasar analogi itu berarti kalau kita gambarkan sistemnya, kita bisa gambarkan seperti ini. Berarti kan bendanya di sini, ta? Bendanya di sini. Nah, sekarang eh, di sini kan ada gerakan T1, ta? T1 gitu ya. T1. Berarti yang ke arah sini kan T1. Otomatis dia si D ini dia akan menarik sehingga talinya tension tali di sini muncul, ta? Berarti yang arah ke sini itu ada namanya tegangan tali yang disebabkan oleh benda D. Let's say T2. Yang tadi ke atasnya adalah T1. Ini juga T1 gitu. Berarti kalau kita eh, bayangkan situasinya ya, berarti kita bisa lihat bahwa ini kan miring ya. Jadi ada yang bekerja terhadap sini ta, sini, Iya. ada yang ke sini. Berarti yang ke sininya adalah kalau kita proyeksikan di sini adalah T1 cos theta gitu. Bisa Hmm. proyeksi-proyeksinya. Nah, berarti Iya. kita bisa tuliskan bahwa eh, yang ke arah sini tegangan tali yang bekerja tuh. Jadi yang ke atas itu adalah ada tegangan tali T2 karena tensionnya ini. Jadi yang ke arah sini itu adalah dia T1 ini ya T1 berarti kan ada yang ke arah sini nih. Kita proyeksi T-nya tuh. Berarti yang ke arah sini tadi kan miring ke sini ya. Jadi ada misalkan dia ke sini ya. Apa jelas? Berarti T1 itu ada yang ke sini. Ini adalah T1. Berarti yang lurusnya kan ke sini nih. Berarti ke sini adalah T1 X toh. T1 Iya. T1 anggaplah T1 X. Karena ini kan eh, yang di sini T1 Y itu yang ke atas sini. Nah, berarti yang ke sini ya. Jadi yang ke sini ini adalah proyeksinya adalah WA cos. Tadi tetanya 30 ya. 30. Jadi WA cos 30 derajat. Yang ke sini kan ada dua yang bekerja tuh. Jadi ada T1
terhadap sumbu Y itu ada T1Y. Di sini juga ada namanya gaya normal. Bisa. Nah, Jadi di sini gaya normal yang bekerja sama tegangan talinya terhadap sumbu vertikal. Karena kan di sini ya, ini kan miring ini. Kita miring. Berarti kalau kita proyeksikan ada yang ke atas terhadap sumbu Y-nya dan ada terhadap sumbu X-nya gitu. Ya, gitu. Nah, kemudian yang ke sini juga ada gaya lainnya. Jadi kalau di sini kan W-nya di sini WA-nya tuh. iya, Nah, berarti di sini ada gaya yang bekerja WA sebesar WA sin theta sin 30. Berarti yang ke sini juga ada namanya sebesar WA, ini sebesar WA sin 30. 30 derajat. Selesai penguraian gayanya tuh. Nah, kita tinggal Hmm, rapikan. Karena sistemnya dia diam dan arah gerakannya itu kan ke sumbu bidang miringnya tuh. Berarti iya, kita memandang di bidang miringnya saja gitu. Berarti kalau kita lihat pada sumbu X-nya tuh, pada sumbu X-nya ini kan gerak pada sumbu X-nya, berarti kan sigma F-nya itu sama dengan nol. Nah, arah gerakannya kan ini ya, dia berlawanan arah dengan ini. Dia kan ke atas nih ya. Jadi gerakannya kan ke sini, terus dia ke sini. Berarti dia searah T2 toh. Berarti gerakannya hmm, itu dia akan ke arah sini. Karena bendanya itu ditarik oleh D. Berarti gerakannya itu, gerakan benda ini kan ke atas tuh, searah T2. Maka yang kesepakatannya itu adalah yang searah dengan gerakan benda itu positif. Berarti yang T2 dikurangi dengan yang ke sini ada T1X. Jadi kalau kita proyeksikan ini T1X itu sebesar T1 dikali dengan cos 30 ya, kali cos 30 derajat. Nah, berarti kita T1 cos 30 derajat ya dikurangi dengan di sini kan ada WA sin 30 toh, dikurangi dengan WA sin 30 ini sama dengan nol. Ini kita rapikan. Berarti kita dapat T2. Berarti T2 itu sama dengan pindah luas T1 cos 30. 30 derajat ditambah dengan WA sin 30 derajat. Substitusi masuk. T2, T1-nya tadi adalah 10 kan? Jadi T1-nya tadi 10, berarti 10 cos 30 kan 1/2 akar 3 toh? 1/2 akar 3 ditambah WA-nya. WA-nya tadi itu ada dia berapa? Hmm. WA-nya tadi 100 ya. Ini Oh toh iya, 100. Berarti ditambah dengan 100 dikali dengan sin 30. Berarti kan 1/2 toh? iya. Berarti dapatlah di sini 5 akar 3 tambah dengan Hmm, 50. Akar 3 itu hmm, kalau kita pengen kan itu sekitar 1,7 kalau saya nggak salah. 1,7. Jadi di sini kita melakukan pendekatan bahwa si akar 3 ini 1,7. Kalau akar 2 kan 1,4. Berarti eh, 5 kali 1,7 tambah dengan 50. Berapa itu? 5 kali 1, 8,5 toh? Berarti 58,5 Newton. Itu. Oke? hmm, iya Bisa. paham paham. Nah, sekarang kita lihat sistem yang D. Jadi yang di benda D itu, ini kan T2 nih. T2, ini kan ke bawah toh? Nah, berarti di D itu akan bekerja, arah gerakannya kan ke sini. Dia akan ke sini. Berarti ke bawah toh? Berarti Iya, karena dia gerakannya ke bawah, ada T lain di sini. Yang bekerja sebesar apa? Karena ini dihubungkan oleh tali yang sama, maka ini juga pasti T2 toh? iya. Yang ke bawah ini adalah pasti beratnya si D. Gitu. Beratnya si D. Ya. Nah, berarti eh, si D-nya ini kan sistemnya juga setimbang, toh. Jadi sistem setimbang, berarti pada si benda D ini juga yang bekerja gayanya juga sama sama dengan nol, tetapi dia cuma bekerja pada arah vertikal, gitu.
Oke. Jadi kalau kita tinjau pada benda D, ya, ini kan dia diam. Jadi yang bekerja itu pada sumbu vertikal doang ya, vertikalnya saja. Berarti kita bisa uraikan gayanya bahwa ini adalah ke bawah adalah beratnya si D, karena arah gerakannya ini kan kita bisa membayang ini bergerak katrolnya, ini tuh, berarti dia ke bawah, otomatis tegangan tensionnya di sini akan ke arah atas, berlawanan arah dengan si eh, berat bendanya. Berarti tensionnya ke arah atas. Ini arah gerakan bendanya kan ke bawah. Nah, karena ini sistemnya si D juga diam, ya. Jadi komponen gaya yang bekerja pada si D juga adalah juga sama dengan nol gitu. Berarti Nah, nah, komponen gaya yang bekerja pada si D itu juga sama dengan nol. Nah, ketentuannya bahwa yang searah dengan gerakan benda itu adalah positif. Berarti di sini adalah gerakannya searah dengan WD, berarti WD positif dikurangi dengan yang ke atas adalah T2 sama dengan nol. Berarti si WD-nya itu berat benda si D itu supaya sistemnya itu setimbang itu harus sama dengan T2. T2 tadi kan sudah mm, dapat tuh. Itu sama dengan iya, 58 58,5 Newton. Newton. Gitu ya. Kita ngecek apakah ada jawabannya. Gitu. Berarti kita ngecek apakah ada jawabannya. Oh, ada. B ya. Kira-kira bisa dipahami deh. Bisa, bisa. Jadi ini sistemnya lebih kompleks, tetapi ketika kita memahami proses penguraian gayanya dan kita harus membayangkan bagaimana sistem ini bekerja. Jadi ketika eh, kita bisa membayangkan bahwa kalau sebuah benda kita gantung, kemudian dihubungkan dengan tali dan katral, otomatis kan kita membayangkan bahwa oh yang di sini ini pasti ini berat bendanya ke bawah. Dia ke bawah berarti tensionnya itu ke arah atas. Karena talinya menegang, ke sini mengalir ya. Berarti oh ini arah tegangannya ke sini. Nah, untuk yang si benda itu, benda atau dia akan gerakannya dia ke atas gitu ya. Dia ke arah sini karena ditarik oleh ini. Oh berarti akibat penarikan ini si ini di sini muncul T2 yang bekerja, sistemnya dianggap licin tidak ada gesekan, berarti ke sini yang bekerja adalah tegangan talinya terhadap sumbu X dan eh, berat bendanya terhadap sumbu X. Itu ke atas T2 gitu. Berarti yang berlawanan searah gerakan benda itu positif, yang berlawanan adalah negatif gitu. Berarti. Cuman ini ya, kita harus bisa membayangkan. Jadi belajar fisika sebenarnya itu adalah bagaimana kita bisa membayangkan situasinya gitu. Kita harus pakai logiknya. Gitu. Nah, untuk di D itu, ini kan karena tarikan oleh benda D ke bawah ini mengakibatkan ada tension di sini. Ini ada Iya. tension dihubungkan dengan katrol yang sama dan tali yang sama, maka otomatis T2 di sini sama yang di sini. Ya. Jadi supaya sistemnya seimbang, kita bisa membayangkan kalau orang tarik tambang. Kalau ada yang Oh iya, kanan ke sebelah kiri, kekuatan yang menarik ke kanan dan ke kiri sama, itu talinya akan diam. bendanya diam. Nah, tidak akan ada yang Berarti, bergerak. Gitu, ya. oh, Jadi yang ini posisinya, oh berarti supaya ini, dia tetap diam seimbang, berarti jelaslah yang WD sama dengan T2. Karena semua sistemnya seimbang, beda kalau sistemnya bergerak, beda lagi. Ya, bisa kira-kira? Ini adalah soal setara dengan soal-soal ujian masuk perguruan tinggi. Jadi kompleksitasnya seperti itu. Bisa ya? bisa, Pak. Nah, oke. Saya kasih lagi satu contoh yang mungkin contoh-contoh soal mungkin bisa kita cari ya. Nah, ini angkat tolong ya. Yang digantung, pasang kayak gini.
2 kilo bisa 3 kilo jika percepatan sistem. Berarti yang ditanya acceleration ya? Ya, betul. Jadi dibayangkan situasinya. Berarti akibat kira-kira ini bendanya bergerak kemana? Jadi perhatikan M1-nya 2 kilo, Mm-mm. M2-nya 2 kilo. Kira-kira kalau kita menggantungkan benda, kira-kira dengan situasi yang di sebelah kirinya itu 2 kilo, di sebelah kanannya 3 kilo, kira-kira yang lebih berat yang mana menarik? Yang dua. Bergerak ke kanan. Nah, betul, berarti ini arah gerakannya kan pasti ini ditarik toh, jadi benda ini ditarik oleh benda M2 toh. Berarti ini Iya, ke sini, gerakannya ke atas, yang ini yang ke bawah. Gitu. Itu dulu ya. Nah, kemudian kita uraikan gayanya tuh, ya. Kita uraikan gayanya. Nah, berarti karena ini dia bergerak, maka percepatan sistem itu ini kan talinya sama nih. Berarti iya, akibat gerakan benda ini ke atas ditarik oleh M2, maka ke atas ini muncul tension, toh, sebesar T. iya. Akibat ini berarti ini muncul gaya ke bawah namanya gaya berat. Berarti W1. Oke? Bisa. Bisa. Nah, oke, berarti ke sini akibat bendanya ini ke bawah, ini kan menggantung ke bawah nih. Berarti di sini muncul gaya berat sebesar W2. 2. Karena ini dia adanya gaya berat ini mengakibatkan talinya dia timbul tension toh, sebesar T Iya, gitu. Jadi T-nya ini sama karena dihubungkan oleh tali yang sama gitu. Nah, berarti ingat tadi kalau mencari percepatan sistem itu adalah sigma F eh, A-nya itu sigma F dibagi dengan sigma M gitu. Jadi dari sini sebenarnya kalau kita sudah bisa melihat anunya bahwa percepatannya kan dia bergerak berarti adalah sigma F-nya itu karena dia sistem maka yang ditinjau adalah massa totalnya. Massa sistem dikali dengan percepatan sistem. Karena sistemnya dia dihubungkan tali yang sama, berarti kan kita tinggal selisihkan ya. Ini bergerak ke atas karena sebentar yang T-nya kan dia saling meniadakan toh. iya. Nah, berarti yang berat yang mana deh? Yang lebih berat? Yang W2 toh? W2. Berarti A-nya itu sama saja dengan sigma F dibagi dengan massa sistem itu kan sistemnya adalah terdiri dari dua toh, M1 dan M2. Berarti massa sistemnya itu adalah M1 tambah Dua. M2. Nah, sekarang sigma F-nya. Sigma F kan kita berbicara selisih tuh. Iya, Karena ini searah dengan gerakan benda, toh, berarti kan kita ambil W2-nya positif kan? W2 iya. positif karena searah gerakan benda. W1-nya ini kan berlawanan arah dengan gerakan benda, berarti ini negatif. Berarti sigma F-nya itu sama saja dengan W2 kurang W1 dibagi dengan M1 tambah M. Hmm. Dengan kata lain, berat kurang ringan. Gitu. Berarti Hmm. A-nya, yang mana W2-nya berapa? W2-nya kan di sini 30, tak? 3 30 kilo. dikurangi dengan 10 dibagi massa total. 3 tambah Oh, 2. 10 bagi 5 oh. sama dengan 2 meter per second kuadrat. Second kuadrat. Jadi khusus katrol, ya katrol seperti ini sebenarnya ini yang tadi ya. Kalau yang ini tadi, jadi kita selalu melihat yang sigma F-nya gitu. Sigma F-nya berarti kan yang bekerja di sini adalah ini dikurangi dengan ini gitu. Iya, Sama juga dengan ini tuh. Cuman di sini kasusnya karena dia bergesek berarti eh, M1-nya tadi itu harus dikali dengan yang di sini harus dikali dengan gaya geseknya, gaya gesekannya. Ini lah kalau dia iya, tidak membayangkan ini misalkan ini kan tadi kalau ini diluruskan tidak ada permukaan ini jadinya kan kayak kasus yang tadi ini. Mirip toh? Baik. iya, Nah, ini kalau diangkat ke atas ada permukaan di sini, ada gesekan berarti tetap yang M2-nya dikurangi dengan gaya geseknya gitu. Jadi kita bisa membayangkan jadi kalau sistemnya seperti itu ya. Tadi adalah dua seperti ini misalkan sebuah katron, ini ada benda, ini ada gaya gesekan ke sini M1 misalkan, sini dua.
Maka untuk percepatan sistemnya ini mudah saja ya. Di sini kan ada W1, sini adalah W2. Nah, percepatan sistemnya karena bendanya ini pasti dia bergerak ke sini toh. Dia ke sini pasti yang W2-nya ke bawah gitu ya. Berarti W2 kan secara gerakan benda toh. Nah, mencari percepatan sistemnya mudah saja. Berarti A itu sama dengan W2. W2 tidak dipengaruhi oleh gaya gesek apapun, dikurangi dengan W1. W1-nya itu dipengaruhi oleh gaya gesek. Berarti dikurangi dengan F gesekannya. Dibagi dengan M1 tambah M2. Hmm. Inilah rumus yang adik bisa anukan sebenarnya dari ini tadi. Jadi yang tadi itu bisa langsung sebenarnya ini berarti 40 dikurangi dengan gaya gesekan yang bekerja di sini gitu ya. Berarti kan eh, 6 kali 10 kali sepertiga gitu ya. Berarti 40 kurang 20 dibagi dengan total massa. Bisa pakai cara itu ya. Kalau dia dalam katral berarti bisa pakai berat kurang ringan dibagi dengan massa total. Itu pemahaman dari karena dia sebuah sistem. Kalau sebuah sistem itu berarti dia satu kesatuan gitu. Ya. Kalau mencari tegangan talinya kan sisa ditinjau saja. Tegangan talinya berarti W2 kurang T itu sama dengan nol. Berarti W2-nya itu sama dengan tegangan talinya gitu ya. Bisa dipaham kira-kira deh? Bisa, Pak. Nah, oke. Saya kira untuk yang apa namanya hukum Newton masih perlu dibahaskan atau gimana deh? Mungkin sudah bisa lanjut ke linear motion. Oh, oke, berarti nanti di sesi berikutnya kita linear motion ya. Karena sebenarnya di linear motion itu sebenarnya pengembangan dari hukum Newton juga. Jadi ketika berbicara di gerak linear itu adalah kecepatannya konstan, itu sebenarnya adalah kita berbicara hukum satu Newton. Dan ketika percepatannya itu tidak konstan, berarti kita berbicara hukum Newton. Oke. Sebenarnya kalau linear motion basic, misalnya dasar awalnya tuh saya mengerti. Cuma kalau kalau sudah mendalami karena guru di sekolah juga misternya itu gimana ya? Kalau ngajarnya emang Mm-mm. kurang mungkin kurang bisa sampai ke murid. Mm-mm. Jadi emang ada beberapa materi di yang PPT yang saya kirim itu materi yang kayak saya masih belum mengerti konsepnya gimana. Soalnya itu Oh, kemarin itu sebenarnya materi dari sebelum ujian tengah semester. mm. Itu pas diuji di tengah semester, saya sekelas satu kelas remedi semua. Jadi Mungkin karena emang konsepnya kita belum dapat gitu. belajar fisika sebenarnya itu kita harus mengetahui sistemnya dulu. Jadi maksudnya kita tidak langsung kepada formulanya, tetapi harus dinalarkan dulu. Jadi harus bisa dibayangkan, oh kalau bendanya seperti ini situasinya. Iya, Berarti besok nanti sesi berikutnya kita bahas tentang apa namanya linear motion ya. linear motion. Nah oke, oke saya kira cukup untuk sesi malam ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jadi hukum Newton itu berlanjut kita akan pakai nanti penerapannya di linear motion. Oke, saya kira cukup untuk sesi malam ini ya. Nanti kita ketemu di sesi berikutnya. Oke, terima kasih deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.